Oke, welcome back to my channel yang membahas mengenai dunia perumah tanggaan dari ngurusin rumah, elektronik, perabotan, kendaraan, bahkan sampai parenting anak. So, jangan lupa subscribe and let's check it out. Nah, oke, jadi hari ini saya mau update tentang pemakaian ban yang sudah saya review tahun lalu. Itu ada dua ban sebenarnya, ada ban Corsa Cross S untuk ban belakang motor Vario saya 150 dan juga FDR Hover untuk ban depannya. Ukurannya standar, ukurannya untuk yang Corsa Cross S-nya itu ukurannya 90/90 ring 14 dan juga untuk ban depannya itu FDR Hover-nya itu 80/90 ring 14. Nah, saya sempat review di awal itu di tahun lalu bahwa saya menggunakan ban dual purpose dengan tujuan agar karena di jalan rumah saya kan daerah perkampungan, jadi saya kalau kerja itu katakanlah 30%-nya itu jalanan perkampungan yang penuh dengan banyak jalan rusaknya, banyak paving, lalu banyak proyek-proyek pembangunan rumah-rumah baru gitu, dan selebihnya aspal. Nah, saya beralih ke dual purpose dengan maksud agar terhindar dari paku, dari kerikil-kerikil, agar mungkin lebih awet, lebih nyaman, lebih safety gitu kan. Nah, ini dia yang terjadi setelah 1 tahun gitu. Nah, habisnya sebenarnya nggak terlalu berjarak jauh gitu. Ya lumayan sih. Jadi untuk ban belakangnya itu Corsa Cross S saya menyelesaikan tugasnya dalam waktu 11 bulan saja. Itu cukup singkat. 11 bulan itu jaraknya sekitar 20.000 kilometer. Agak kurang dikit sebenarnya. Di 19.800 atau 19.000 berapa gitu. Sedangkan untuk yang FDR Hover-nya ini sebenarnya lumayan oke lah buat ukuran ban depan, dia sampai 23.500 kalau nggak salah. Jadi dia menempuh jarak selama 14 bulan. Ya. Jadi 11 bulan versus 14 bulan. Tapi perlu digarisbawahi dulu bahwa ban belakang itu sudah sangat umum kalau dia habisnya duluan. Jadi kalau teman-teman mungkin yang bingung kenapa ban belakang itu lebih cepat habis. Karena ban belakang itu kan biasanya dia menopang beban yang lebih banyak. Apalagi kalau kita makainya goncengan gitu kan. Jadi kalau matic gitu kan dia bebannya kan di belakang banget, mesinnya mounting segala macam di belakang, penggerak juga roda belakang, belum kalau boncengan semua di belakang. Makanya biasanya kalau ban belakang itu dia tekanan anginnya butuh yang lebih tinggi kan. Kalau bawaan pabriknya Honda kan depan 29, kalau belakang tuh 32 PSI. Nah, saya biasanya pakai di 34 di belakang dan depan tuh 31. Kenapa? Kalau terlalu empuk juga saya kurang nyaman sih sebenarnya, karena kadang goncengan. Terus shock breaker-nya juga cukup empuk di belakang dan depan tuh jedok. Kita tahu ya kalau bahasa normal itu apa, kalau di Jawa tuh ngomongnya jedok, jadi mentok gitu. Kalau pas tidur atau pas rem mendadak tuh bawaannya kayak gitu, dan kayak itu emang bawaan pabriknya kayak gitu. Nah, buat perbandingan sebenarnya kalau saya pakai ban-ban yang tipe-tipe lain gitu, saya pernah pakai Corsa R26, itu ban belakang habis di 30.000 km dan ban depan tuh di 26.000 km, tapi itu di Supra. Itu 90-80 dan depan itu 80-90. Tapi itu posisinya udah dipaksa banget, bahkan saya pakai mudik. Nah, ini yang menarik bedanya di Corsa Cross S dan juga di FDR Hover. Di Corsa Cross S itu saya nggak tahu, saya tuh waktu itu berharap bahwa ban yang dua purpose ini akan membantu menghindari paku dan kerikil. Tapi faktanya
si Corsa Cross ini entah kenapa dia sial banget. Tapi mungkin memang karena dia ban belakang, jadi dia lebih rentan dengan paku ya. Saya baru bikin reviewnya tuh gak lama kena paku bolak-balik. Sampai mungkin 4 sampai 5 kali kena paku, dari yang gede sampai yang kecil. Jadi ya akhirnya buat saya agak bad mood dengan ban itu sebenarnya. Tapi secara performa sebenarnya oke-oke aja. Kalau untuk ketahanan sebenarnya kalau buat saya sebenarnya nggak terlalu oke ya. Saya tuh standarnya adalah di atas 20 ribuan kilometer. Kalau ini bahkan sebenarnya hampir nggak nyampe, kayak gitu. Jadi buat keawetannya buat saya masih kurang sedikit gitu kan, bagi untuk harganya. Tapi ya memang agak murah sih dibanding yang lain sih. Untuk tingkat keausan bannya ketika dia sudah mepet masa pakainya tuh buat saya dia masih aman lah ya, masih aman. Kalau untuk cable hovernya dia secara kapetan oke, performanya oke. Sampai terakhir saya pakai itu ini yang menarik. Jadi di cable hover ini ketika dia mulai habis, ini jeleknya adalah dia permukaannya jadi nggak rata, jadi bergelombang gitu. Jadi ini salah satu contoh ban yang menurut saya kalau dia habis itu tidak nyaman dipakai. Jadi ada ban-ban yang kalau dipakai itu dia habisnya bisa rata gitu, bisa bagus. Nah kalau ini enggak. Jadi ketika kita udah tahu dia melewati garis indikator kausan ban sudah habis, harus langsung diganti. Karena saya merasakan banget ketika saya pakai di kilometer yang 23 ribuan itu, dia sudah mulai tidak membuat saya percaya diri buat meliuk-liuk gitu, buat belok segala macam itu udah mulai agak kerasa berbahaya gitu. Apalagi kan ini di musim hujan di bulan Februari kemarin itu, Februari di Jawa tuh hujan. Jadi kalau saya mau nikung itu agak meragukan, agak sebenarnya kayak berbahaya gitu. Makanya saya langsung buru-buru cari penggantinya. Itu. Jadi singkatnya kesimpulannya adalah Corsa Cross S-nya itu jeleknya dari kurang awetnya. Buat saya masih kurang dan agak siali saya. Untuk feather hovernya performanya oke banget, cuman kalau joknya habis harus segera diganti, nggak boleh ditunda-tunda karena berbahaya. Nah akhirnya karena pengalaman dari si Corsa Cross, akhirnya saya kembali pakai ban aspal biasa on road gitu. Saya pakai Maxxis Diamond untuk keduanya, ban depan belakang, dan semoga awet. So far review singkatnya aja, bannya lengket banget di aspal. Buat saya itu oke. Nah buat teman-teman yang mungkin nanya gimana buat miring-miring, buat nikung yang gimana, saran dari saya, karena saya jujur aja saya adalah bapak yang mengutamakan efisiensi dan keamanan. Jadi saya bekerja saya beli motor biar bisa dapat uang, bukan cari uang buat ngurusin motor. Jadi saya mengedepankan efisiensi dan keawetan. Ini pasti aman ya. Jadi kalau kalian mau cari review gimana caranya bisa nikung yang sampai miring-miring gimana, carilah review ban yang soft compound. Itu lebih lebih mumpuni buat itu. Karena buat saya kalau sampai saya jatuh aja, lalu entah motornya kenapa-napa, entah saya terkilir atau gimana, itu bisa mengacaukan segala hal dalam ekonomi rumah saya. Jadi buat teman yang mungkin cari info soal gimana kawetan bannya, Corsa Cross S, Elder Hover, buat saya punya masih acceptable, masih oke. So, thank you. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.